Dalam daftar skuad Malaysia untuk pertandingan melawan Kyrgyzstan dan Cina Taipei, saudara-saudara, ada nama Nualain, pemain Selangor. Tetapi saya heran, kenapa waktu pertandingan melawan Persija itu hari Minggu malam, Nualain ada di starting line up. Dia bermain, sementara Harimau Malaya sedang menjalani pemusatan latihan. Nah, ini apa yang sebenarnya terjadi? Apakah saudara-saudara, kawan-kawan saya di Malaysia bisa memberi penjelasan? Silahkan tulis di kolom komentar kenapa Nualain bisa main melawan Persija. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, kita perbincangkan, kita cakap, kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara sahabat, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Singapura, Timor Leste, Filipina, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Begini saudara-saudara, jadi begini, tim nasional Malaysia atau yang biasa disebut sebagai Harimau Malaya itu sedang menjalani camp latihan terpusat. Training camp, pemusatan latihan di Kuala Lumpur sana. Pemain sudah dipanggil untuk menjalani persiapan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di grup D kalau nggak salah. Dua pertandingan yang akan dijalani oleh Harimau Malaya adalah Kyrgyzstan dan Cina Taipei dengan kewajiban harus menang. Harus menang, saudara-saudara, harus mendapatkan poin 6 maksimal poin. Nah, semuanya sudah dipanggil dan sudah berkumpul. Tetapi saudara-saudara, saya heran sekali dan saya terkejut ketika pada hari Minggu malam di Jakarta International Stadium itu kan ada pertandingan antara Selangor FC melawan Persija Jakarta. Katanya sih Persija Jakarta Junior. Katanya ya, saya nggak tahu aslinya kayak apa. Tetapi yang ingin saya katakan adalah di dalam pertandingan itu, saudara-saudara, Selangor itu tampil sepertinya dengan kekuatan yang cukup bagus lah. Kekuatan terbaik mungkin seperti itu. Ya mungkin best team dia lah. Salah satunya yang saya lihat ada Nualain di situ, saudara-saudara. Nualain di starting line up. Nualain dia mendapatkan nomor punggung 6. Kalau nggak salah bermain dengan nomor punggung 6. Nah, dia main di situ, saudara-saudara. Hasilnya kita tahu bersama lah, Selangor menang. Nah, yang membuat saya penasaran ini ya, ingin saya bertanya-tanya. Mungkin saudara-saudara atau kawan-kawan saya di Malaysia punya jawabannya. Silahkan tulis di kolom komentar. Kenapa sih Nualain bisa ikut bermain melawan Persija, saudara-saudara? Kenapa dia tidak bergabung dalam pemusatan latihan? Kenapa dia tidak ikut latihan dengan Kim Pan-gon? Kenapa itu, saudara-saudara? Apa ada masalah atau ada apa? Karena ini sebenarnya juga sayang juga kalau Nualain sampai tidak bisa ikut tim nasional Malaysia walaupun dia sudah dipanggil. Namanya ada di situ tetapi dia tidak gabung ke pemusatan latihan. Dan sayang juga karena ini pertandingan melawan Persija ini kan hanya pertandingan main-main lah. Bukan turnamen resmi yang bergengsi yang seperti Liga Champion Asia atau Piala AFC atau Piala Dunia antar klub. Bukan, ini hanya main-main. Ini saya perlu tahu kenapa ada Nualain di situ. Kenapa Nualain tidak bergabung ke pemusatan latihannya Harimau Malaya? Kenapa apakah dia dicoret ataukah dia memang membangkang tidak bergabung atau seperti apa, saudara-saudara? Nualain, saudara-saudara, saya perhatikan saudara-saudara dalam daftar senarai. Kalau istilahnya Malaysia itu senarai, daftar skuad itu hanya ada satu pemain dari Selangor, saudara-saudara. Ada satu pemain dari Selangor yang dipanggil untuk pertandingan melawan Kyrgyzstan dan Cina Taipei. Saya nggak tahu kenapa alasannya. Saya nggak tahu apa, tapi itu saya perhatikan hanya ada satu dan satu-satunya pemain itu ya hanya si Nualain.
Yang Noah Lane juga tidak datang, tetapi justru main melawan Persija. Ini juga semakin membuat saya heran, saudara. Kalau Faisal Halim, saya sudah tahulah alasannya dia dicoret. Tetapi pemain-pemain Selangor lain yang selama ini sudah bermain dengan tim nasional Malaysia di level senior, setidaknya dalam 12 bulan terakhir lah, setahun terakhir misalnya seperti si Ruven Tiran, kemudian Sahrul Nasim, masih di Selangor apa enggak ya? Ya itulah. Kemudian Kusaimi Pie, kemudian banyaklah saudara-saudara. Muhairi Akmal itu tidak ada dalam skuad situ. Tidak ada dipanggil dalam itu ada apa? Itu ada apa? Ini yang saya tidak tahu dan saya mencoba mencari-cari tahu jawabannya kenapa tidak ada. Kenapa hanya ada satu pemain Selangor dalam skuad Harimau Malaya yang akan menghadapi Kyrgyzstan dan akan menghadapi Cina Taipei. Sementara tim klub-klub lain menyumbang pemain yang cukup banyak. Misalnya Johor Darul Taksim juga, ya banyak sekali lah pemain Malaysia yang berasal dari Johor Darul Taksim. Kemudian Kuala Lumpur City, Sabah FC juga punya banyak pemain yang dipanggil ke Harimau Malaya melawan Kyrgyzstan nanti. Kemudian Terengganu, bahkan Penang. Penang pun dia mengirimkan pemain. Kuching City juga mengirimkan pemain. Kalau nggak salah ya itu Kuching City. Kemudian banyaklah saudara. Tetapi kenapa tidak ada pemain Selangor? Hanya ada satu. Itu yang saya mau. Apakah ini bagian dari eksperimen Kim Pan-gon atau memang dia ingin menghukum Selangor FC yang pada Piala Sumbangsih tidak bersedia bertanding melawan Johor Darul Taksim. Ini ada apa? Tolong kalau ada yang tahu saudara-saudara silahkan ditulis di kolom komentar, diberi penjelasan sejelas-jelasnya supaya saya tidak bingung. Saya perlu bertanya seperti itu saudara-saudara karena sebenarnya sangat disayangkan sekali kalau pemain-pemain dari Selangor itu tidak bergabung dengan tim nasional Malaysia, tidak ada dalam skuad Harimau Malaya. Entah apa penyebabnya, entah apa alasannya, apakah karena hukuman atau karena memboikot atau karena urusan masalah alasan-alasan lain, saya nggak tahu apa itu, tetapi itu sangat disayangkan sekali saudara-saudara karena Selangor adalah salah satu klub besar di Malaysia, klub tradisional lah, klub yang sudah lahir sudah cukup lama, sudah hadir di Malaysia sudah sejak zaman sudah lama sekali dan punya prestasi yang cukup bagus. Bahkan sebelum Johor Darul Taksim seperti sekarang itu Selangor sudah merajai sepak bola di Malaysia. Ini sangat disayangkan, apalagi musim lalu mereka prestasinya hasilnya juga bagus. Kemudian Selangor juga pemain-pemain yang secara tradisional bagus-bagus. Bahkan sejak dulu maupun yang saat ini saudara-saudara itu bagus-bagus. Ini sayang sekali kalau hanya ada sedikit sekali pemain, bukan sedikit lagi kalau cuma hanya ada satu dan satu pun itu tidak langsung bergabung ke pemusatan latihan, itu kan ya kerugian besar lah, kerugian besar. Jadi saya rasa sih harus ada solusi lah, harus ada penjelasan dan di Malaysia sana harus ada solusi kenapa Selangor ini tidak disertakan. Itu saja yang penting karena jujur saudara-saudara, jujur sayang sekali kalau Malaysia bermain tanpa pemain-pemain Selangor. Ya, Johor Darul Taksim bagus, mereka memang bagus, pemain-pemainnya bagus dan prestasinya juga bagus di level Asia, rajin main di Liga Champions Asia. Tapi kan ada baiknya kalau pemain Selangor juga dilibatkan karena tim nasional itu pada hakikatnya adalah kumpulan dari pemain-pemain terbaik dari sebuah negara. Baik yang dari klub dalam negeri maupun klub yang di luar negeri. Kalau ada klub terbaik, salah satu klub atau dua atau berapa klub terbaik tidak menyumbang pemain yang cukup signifikan, itu kan amat sangat sayang sekali saudara-saudara. Dan itu pasti kerugiannya ada di tim nasional itu sendiri. Itu seharusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya saudara-saudara. Dari itu saudara-saudara, seperti yang sudah pernah saya bahas di edisi-edisi sebelumnya dan selalu saya katakan, Malaysia ini berada dalam posisi yang sulit saudara-saudara, berat sekali, berat untuk lolos ke putaran ketiga karena mereka akan menghadapi Kyrgyzstan di Bishkek. Kyrgyzstan ini masalahnya di sini. Kalau mungkin mainnya di Stadium Nasional Bukit Jalil mungkin tidak terlalu berat lah. Malaysia punya potensi menang, tetapi karena ini main di Bishkek, di Hue, di stadion di markasnya Kyrgyzstan yang saya pastikan akan dihadiri oleh ribuan supporter karena mereka juga punya potensi lolos ke
putaran ketiga. Ini berat saudara-saudara, karena memang Malaysia ini saudara-saudara adalah kuncinya. Kunci kalau dia mau lolos, kalau mau layak ke pusingan ketiga saudara-saudara, itu harus mengalahkan Kyrgyzstan. Bagaimanapun caranya, berapapun skornya, bagaimanapun game plan-nya, bagi siapapun yang main, siapapun yang tampil di lapangan nanti, di pertandingan nanti, Malaysia itu harus mengalahkan Kyrgyzstan. Itu saja. Kalau Malaysia bisa mengalahkan Kyrgyzstan, Malaysia akan punya 9 poin. Dan kalau Malaysia punya 9 poin, nanti di pertandingan terakhir melawan Cina Taipei, melawan Taiwan, Malaysia menang, itu dia dapat 12 poin. Sementara Kyrgyzstan di pertandingan terakhir akan melawan Oman. Oman itu kalaupun dia minggu ini pertandingan pertama dia menang lawan Cina Taipei, dia akan punya 12 poin. Tetapi 12 poin itu juga belum aman saudara-saudara, masih butuh 1 poin lagi, 13 poin. Kemungkinan pada pertandingan terakhir Oman akan berusaha untuk mengalahkan Kyrgyzstan dengan target minimal 1 poin. Apalagi kalau saudara-saudara ingat di Piala Asia kan kedua tim bermain imbang dan Oman gagal. Pasti ada ikatan emosi, ada dendam yang ingin coba dibalaskan, ingin dituntas. Jadi peluang terbesar Malaysia untuk lolos ini ya ini, Kyrgyzstan ini. Kalau Malaysia bisa mengalahkan Kyrgyzstan, saya berani bertaruh ini Malaysia akan punya peluang untuk lolos ke putaran ketiga, punya layak ke pusingan ketiga. Tetapi kalau Malaysia sampai kalah saudara-saudara, ya sudah selesai, Malaysia akan terhenti di putaran kedua ini. Melawan Kyrgyzstan saudara-saudara, saran saya ya, nasihat saya, Malaysia harus bermain lebih sabar lah. Kim Pan-gon bermain sabar, tidak usah buru-buru, tidak usah tergesa-gesa, rapatkan barisan. Nah, istilahnya begitulah. Jadi begini, Kyrgyzstan itu dia punya pemain yang sangat cepat, khususnya di sektor sayap, khususnya di strikernya. Mereka punya kombinasi pemain yang sangat bagus. Postur mereka juga cukup tinggi. Itu bagus sekali mereka. Saya sudah perhatikan itu waktu pertandingan di Piala Asia maupun waktu pertandingan melawan Cina Taipei. Mereka punya kecepatan yang harus diantisipasi di sayap, di kedua wingnya. Wingnya itu bagus sekali saudara-saudara. Baik gelandang midfieldnya, di wingernya, ataupun di fullback. Di wingback biasanya mereka pakai fullback ya, itu berbahaya sekali, itu harus diantisipasi. Nah, cara mengatasinya adalah bermain lebih ke dalam, jangan membiarkan mereka leluasa melancarkan serangan dari sayap. Malaysia harus berani pegang bola, harus berani mendelay bola. Ambil bola, tahan bola selama-lamanya, baru dialirkan ke depan, ke sayap, ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke tengah. Begitu cara bermainnya. Jadi tidak usah terlalu buru-buru. Jangan lagi mengulangi kesalahan waktu melawan Oman dengan long ball. Itu tidak akan ada gunanya. Tidak berguna, tidak ada manfaatnya saudara-saudara. Jadi bermain saja dengan bola bawah, kemudian kerjasama, umpan 1-2 sentuhan, tetapi tidak usah buru-buru. Nggak usah kalian itu bermain cepat. Tak perlu bermain cepat. Tetapi kontrol bola, tahan bola lebih lama di lini tengah, di sektor tengah, di bawah, kemudian secara perlahan-lahan maju. Itu bisa jadi satu opsi pertama. Opsi kedua, gunakan counter attack. Serangan balik. Kyrgyzstan itu punya salah satu kelemahan yang saya lihat adalah kalau mereka mendapatkan counter attack, itu pasti pemain sayap mereka khususnya di fullback itu akan kebingungan, sulit sekali mengantisipasi. Kalau Malaysia bisa melakukan itu, misalnya melepaskan bola langsung ke posisi fullbacknya Kyrgyzstan itu, peluang mencetak gol terbuka saudara-saudara. Itu saudara-saudara, yang bisa dilakukan Malaysia lainnya adalah memanfaatkan skenario set piece saudara-saudara. Set piece saya jarang sekali melihat Malaysia bermain memanfaatkan peluang set piece, itu jarang sekali. Apakah itu free kick, apakah itu direct free kick atau indirect free kick atau corner kick, itu sangat jarang sekali. Waktu pertandingan Kyrgyzstan melawan Kyrgyzstan di pertandingan pertama, Malaysia melakukan itu. Ada gol yang tercipta dari set piece. Itu bisa diulangi saudara-saudara, bisa diulangi. Karena itu menjadi salah satu titik lemah lain Kyrgyzstan yang bisa dieksploitasi oleh Malaysia. Waktu pertandingan di Piala Asia, itu waktu Kyrgyzstan dikalahkan oleh waktu bermain imbang lawan Oman juga mereka tereksploitasi dari posisi itu. Jadi set piece ini harus menjadi salah satu senjata andal. Saya nggak tahu ya Malaysia punya, karena saya lihat dalam beberapa pertandingan
saya amati pertandingan Malaysia itu sangat jarang sekali lahir dari set piece. Jarang sekali bola gol itu lahir dari set piece, jarang sekali. Apakah itu dari tendangan free kick, direct free kick, indirect free kick, maupun throw in, maupun corner kick. Itu saya sangat jarang melihat. Itu sebenarnya itu bisa menjadi senjata yang sangat bagus kalau itu dilatih dengan baik. Kalau Kim Pan-gon memberikan satu menu khusus, menu latihan, menu set piece itu kepada para pemain Malaysia. Karena dengan kelebihan yang dimiliki oleh Kyrgyzstan, saudara-saudara, mau tidak mau set piece ini harus menjadi salah satu senjata, harus menjadi salah satu alat cara untuk mencetak gol, menjaringkan gol ke gawang Kyrgyzstan. Karena Malaysia butuh menang, saudara-saudara. Itu masalahnya. Kalau Malaysia butuh seri, butuh imbang saja, ya mainlah dengan bertahan. Tetapi kan Malaysia butuh menang. Jadi harus mencetak gol. Tetapi jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Karena kalau terburu-buru, kalau tergesa-gesa itu justru bisa kontraproduktif. Karena serangan Kyrgyzstan itu, serangan baliknya itu lumayan cepat, saudara-saudara. Lumayan cepat dan sangat mematikan. Menusuk, efektif, sekaligus efisien. Nah, itu yang harus diwaspadai dari permainan Kyrgyzstan nanti ketika Malaysia tampil di Bishkek, saudara-saudara. Prediksi saya, saudara-saudara, prediksi saya akan ada 3 negara Asia Tenggara yang lolos ke putaran ketiga. 3 prediksi saya. Thailand mungkin akan bisa mengejutkan lolos. Kemudian Indonesia itu kan hanya butuh 3 poin. 3 poin. Taruhlah nanti misalnya Indonesia kalah dari mana? Dari Irak, tetapi kemudian Filipina juga kalah dari Vietnam atau sebaliknya. Nah, itu kan peluangnya masih ada karena Indonesia di pertandingan terakhir melawan Filipina. Thailand itu juga masih, kalau dia bisa mengalahkan Cina, nah itu kemungkinan dia akan terakhir kan, dia kalau nggak salah lawan Singapura. Itu punya potensi untuk menang. Itu sehingga dia bisa lolos. Malaysia juga sama, kalau dia bisa mengalahkan Kyrgyzstan, dia mengalahkan Cina Taipei, dia lolos. Itu loh saudara-saudara. Jadi prediksi saya adalah 3 negara Asia. Jadi supaya bisa lolos ya harus kerjasama, harus berjuang mati-matian. Nah, karena ini bagus, saudara-saudara, kalau ada 3 negara Asia Tenggara lolos ke putaran ketiga, ke third round kualifikasi Piala Dunia 2026, itu bagus sekali. Itu gengsi sepak bola Asia Tenggara itu akan meningkat, akan naik secara pesat, secara signifikan, akan menjadi kiblat baru, akan diperhitungkanlah, istilahnya begitu. Tetapi kalau hanya ada 1 ya nggak apa-apa. 1 adalah perwakilan dari Asia Tenggara. Tetapi lebih bagus 3 atau ya minimal 2 lah. 2, kalau hanya 1 ya bagus, tetapi tidak maksimal. Tetapi kalau ada 2, ada 3 itu lebih bagus. Dan saya harap sih Malaysia bisa lolos. Indonesia apalagi, sudah pastilah Indonesia harus lolos. Kemudian Thailand bisa lolos. Karena kalau Indonesia lolos berarti kan Vietnam tidak akan lolos. Sebaliknya kalau Indonesia nggak lolos, Vietnam atau Filipina yang akan lolos. Itu saudara-saudara. Jadi saya optimistis dan saya yakin, prediksi saya sih akan ada lebih dari 1 tim dari Asia Tenggara yang lolos. Semoga Indonesia, Malaysia, kemudian Thailand akan sama-sama lolos ke putaran ketiga, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar. Kita sudah bicara dari A sampai Z. Dari barat sampai ke timur. Dari utara sampai ke selatan. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Dari New York sampai San Francisco. Dari London sampai Istanbul. Semua sudah kita bahas tentang daftar pemain Malaysia yang menyisakan tanda tanya besar di benak saya. Begini, Malaysia memanggil Noah Lane untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Kyrgyzstan dan Cina Taipei, Taiwan. Tetapi saudara-saudara, pada saat pasukan Harimau Malaya sedang menjalani pemusatan latihan, camp latihan terpusat di Kuala Lumpur, saudara-saudara, saya melihat ada Noah Lane bertanding, menjalani pertandingan bersama Selangor FC pada sebuah pertandingan yang sebenarnya tidak penting-penting juga lah. Bukan pertandingan resmi, bukan turnamen yang bergengsi, bukan. Itu hanya semacam turnamen uji coba saja, pertandingan persahabatan yang diselenggarakan di Jakarta International Stadium hari Minggu kemarin, saudara-saudara. Di situ saya melihat ada Noah Lane bermain, masuk sebagai starting line up, bermain sejak menit pertama. Noah Lane bermain dan pada akhirnya Selangor FC mengalahkan Persija Jakarta 1-0. Yang saya heran adalah kenapa Noah Lane bisa
bisa main di situ, saudara-saudara. Sementara tim nasional Malaysia, sementara Harimau Malaya sedang menjalani pemusatan latihan, sedang menjalani training camp. Seharusnya kan tidak bisa, saudara-saudara. Tapi saya nggak tahu ada apa. Mungkin ada yang bisa menjelaskannya. Dan saya juga heran karena Selangor itu ternyata hanya menyumbang satu pemain. Hanya ada satu pemain dan itu satu-satunya pemain itu ya si Noah Lane itu tadi, saudara-saudara. Sementara Selangor, kemudian Sabah, kemudian beberapa klub lain Terengganu itu menyumbangkan beberapa pemain. Kuala Lumpur juga menyumbangkan beberapa pemain, tetapi Selangor hanya menyumbangkan satu pemain. Padahal musim lalu Selangor sebenarnya lumayan lah, hasilnya bagus kan. Mereka akan tampil di kalau nggak salah Liga Champion Asia 2 atau apalah. Pokoknya prestasinya catatan hasilnya bagus musim lalu. Ini saya nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin kalau ada saudara-saudara, kawan-kawan saya di Malaysia tahu jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Dan jangan nyampah di sini. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!